Ada beberapa hal yang saya mau tanyakan Pak terkait tugasnya itu adalah identifikasi ekspor masalah siswa. Saya sudah memberikan tadi beberapa gambaran Pak, salah satunya itu bahwa ini pengamatan pribadi saya Pak ya, sebelumnya mengajar dan juga di sini, bahwa beberapa siswa kita itu masih memiliki minat untuk belajar dari segi pedagogik, numerasi ataupun literasi itu boleh dikatakan dia kurang. Boleh Bapak sebagai yang memimpin sekolah kita ini Pak tercinta bisa memberikan gambaran menurut Bapak apa yang selama ini Bapak lihat, apa yang menyebabkan anak-anak kita seperti itu, daya dukung, minat, motivasi belajarnya, numerasinya, literasinya, bahkan termasuk pemahaman terhadap soal-soal HOTS yang sekarang kita kan mengarah ke kurikulum merdeka itu Pak, belum menunjukkan ada peningkatan yang lebih. Suatu hal memang ini yang jadi pembinaan terkait dengan literasi memang jadi masalah di hampir di semua sekolah pun kelas guru. Persoalan bakat dan minat itu memang jadi kendala utama karena memang di PPDB kita memang tidak diatur sistem seperti itu. Misalnya harus ada rekomendasi bakat, misalnya harus masuk di pariwisata, tiba-tiba masuk di teknologi, kan tidak nyambung. Itu salah satu penyebab. Nah yang kedua, menyikapi hal yang seperti tadi ditanyakan bahwa siswa kurang minat, kurang motivasi untuk belajar. Yang ketiga terkait dengan itu juga memang begitu masuk di dalam belajar, kita juga selalu motivasi siswa baik lewat guru mata pelajaran, baik lewat guru bimbingan konselingnya maupun dari wali kelasnya. Jadi Bapak melihat bahwa ini salah satu sebenarnya kendalanya ada di siswanya juga. Kita juga semestinya ada membuka ya ruang-ruang kayak korelasi Pak ya, hubungan gitu ya. Bagaimana kita Bapak mohon maaf sebagai pimpinan melihat sendiri hubungan yang terjalin selama ini antara siswa dengan gurunya, kemudian siswa dengan orang tua siswa, karena kita melihat ada sebagian orang tua siswa ini tidak bisa dinafikan Pak. Saya pun mendapatkan fakta di lapangan bahwa kadang ada orang tua yang berpikir ketika anaknya sudah sampai di sekolah itu sudah tanggung jawabnya lepas pada lingkungan sekolah. Jadi apapun yang terjadi di sekolah, mau anaknya malas ya, anaknya misalnya melakukan sebuah bentuk pelanggaran tata tertib, itu semua dikembalikan ke sekolah. Pandangan saya menganut prinsip itu kalau kondisi sekarang sudah perkembangan zamannya adalah kita perlu kolaborasi, yang kompetisi itu diminimalkan. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya kalau kolaborasi dimaksimalkan, misalnya akan bisa membuka ruang-ruang baru untuk anak bisa bekerja sama, berkomunikasi, kemudian berpikir kritikal. Ya itu bisa terbentuk itu kalau kolaborasi dibuka dengan baik. Kan ada beberapa di antara peserta didik kita juga yang kecenderungannya melakukan bentuk pelanggaran, misalnya tahap itu, Bapak melihat itu apa sih salah satu yang menjadi penyebab urgennya? Internal, eksternal, sekiranya Bapak bisa membagi itu? Kalau terhadap kelakuan siswa, itu sangat dipengaruhi dari pendidikan keluarga. Disiplinernya ya, karena pendidikan keluarga itu adalah segalanya. Yang pelajaran terakhir Pak terkait tentang metode atau model-model pembelajaran di sekolah ini, Bapak sudah melihat sejauh mana penerapannya yang guru-guru berikan kepada siswa dan bagaimana feedbacknya siswa menerima model-model pembelajaran yang telah guru berikan. Jadi kita ini kan sekolah pusat unggulan. Di dalam program pusat unggulan itu kemarin kita sudah melakukan semua model pembelajaran di pelatihannya. Saya yakin guru-guru di sini di SMK itu sudah mampu membuat modul yang membuat anak betah di sekolah. Kenapa? Karena kemarin secara teori itu sudah disampaikan ya tadi. Tugas kita adalah kembali kepada pimpinan saya sebagai pimpinan dalam motivasi gurunya. Bagaimana membuat modul ajar yang konten-konten itu menghibur, tidak monoton, ya. Nah, kecenderungannya kembali lagi ke gurunya. Meskipun dengan motivasi yang besar kita berikan terkait kemampuan guru memang itu terbatas, susah. Tapi kembali lagi gurunya harus memotivasi dirinya ya, sebelum dia motivasi siswa. Dia harus meningkatkan kompetensi guru, bisa memberikan motivasi kepada diri bahwa saya akan mentransformasi ilmu saya kepada anak ini dengan cara-cara yang adaptif seperti sekarang, yang cara-cara profesional. Sama belajar, gurunya, siswanya, ya sebagai pimpinan pasti kita selalu memotivasi Pak ya, memberikan support ada pun itu perbedaan dari peserta didik kita karakteristiknya ya. Saya rasa untuk sementara cukup Pak, artinya saya memberikan pertanyaan ini itu kembali kepada diri saya juga Pak ya, artinya saya untuk menilai juga bahwa sebenarnya saya bertanya seperti ini, jangan sampai saya bertanya malah saya nggak bisa ngomong kemampuan saya Pak ya, jadi mohon izin sebagai pimpinan sekali lagi saya katakan saya sebagai orang yang mulai adaptasi baru termasuk juga mengenal lingkungan anak-anak, lingkungan dari SMK kita, mudah-mudahan selamanya bisa menjadi partner buat Bapak, buat teman-teman gurunya termasuk peserta didik. Mohon Pak ya sampai selesai. Semangat merdeka belajar, salam cerdas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.